Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ngaji buku kita, buku Our Philosophy Falsafatuna karya Syed Muhammad Baqir Sodar. Nah, kali ini kita akan melihat kritik Syed Baqir Sadar tentang sistem sosialisme dan komunisme. Syed Baqir Sadar melakukan kritik atas dasar-dasar filosofi dari kedua sistem sosial itu. Tentu sebagaimana kita ketahui bahwa akar dari komunisme dan sosialisme adalah Marxisme, dan tumpuan dari Marxisme adalah materialisme dialektis sebagai filsafat tentang dunia. Menurut Syed Baqir Sadar, materialisme dialektik itu yang diterapkan pada sejarah masyarakat dan ekonomi kemudian menjadi doktrin filosofis tentang dunia dan metode untuk mempelajari sejarah masyarakat, ekonomi, dan rencana politik. Dialektika tentu kita ketahui awal dirumuskan oleh Hegel, dan kemudian Karl Marx mendaratkan dialektika Hegel itu ke dalam semua bidang kehidupan. Nah, melalui dua hal. Yang pertama adalah Marx menjelaskan sejarah dari perspektif dialektika materialisme. Nah, yang kedua yang kemudian kita kenal sebagai dialektika historis tentang hukum perkembangan masyarakat mulai dari komunisme primitif sampai pada puncaknya pada komunisme yang tidak ada lagi kelas, bahkan tidak ada lagi negara. Yang kedua, komunisme itu mengklaim Marx telah mengklaim telah menemukan kontradiksi dalam kapitalisme dan service value, sebuah nilai lebih yang merupakan curahan kerja para buruh yang dinikmati atau dirampok dalam tanda petik oleh para kapitalis. Nah, Marx menganggap telah menemukan kontradiksi di dalam kapitalisme, kemudian memberikan jalan keluar dari penindasan terhadap sistem kapitalisme melalui tawaran yang kita kenal sebagai melalui revolusi proletariat dan membangun sebuah sistem komunis. Nah, di dalam sistem komunis itu ada prinsip-prinsip ekonomi komunis, kata Syed Baqir Sadar. Yang pertama tentu tujuan komunisme adalah kepemilikan pribadi, property right, hak milik pribadi mesti dibatalkan dan sepenuhnya harus dilenyapkan dari masyarakat. Nah, ini tentu cita-cita komunis, dan semua diambil alih oleh negara melalui nasionalisasi mutlak. Jadi kepemilikan pribadi tidak ada dan harus dilenyapkan dari masyarakat, dan semua properti diambil alih oleh negara melalui nasionalisasi secara mutlak dan menyeluruh. Nah, yang kedua, semua barang produksi didistribusikan secara merata kepada setiap individu. Semua orang berhak atas kebutuhannya, dan semua orang bekerja berdasarkan kemampuannya. Jadi orang bekerja berdasar kemampuannya, tapi memperoleh hasil sesuai kebutuhannya. Nah, ini adalah adagium di dalam Marxisme yang berkait tentang distribusi produksi. Jadi semua orang memperoleh hasil berdasarkan kebutuhannya,
dan semua orang bekerja sesuai dengan kemampuan. Nah, negara melakukan perencanaan ekonomi sesuai dengan kebutuhan seluruh populasi. Jadi produksi bukan ditegakkan dalam rangka mengejar profit, tetapi memang disesuaikan untuk kebutuhan masyarakat. Namun kata Syed Bakir Sadar, tentu dalam prakteknya terdapat deviasi, penyimpangan-penyimpangan dalam praktek komunisme. Pertama, misalnya klaim atas kepentingan individu dan pertimbangan itu akan hilang dari jiwa manusia. Karena kita tahu cita-cita komunis adalah mencerabut mentalitas individualistik dan menggantinya menjadi mentalitas sosial atau mentalitas komunis. Nah, pada awalnya nanti akan tiba, ini sebuah imaji, bahwa kepentingan individu dan pertimbangan itu akan lenyap dari jiwa manusia dan diganti dengan mentalitas sosial. Orang tidak lagi berpikir individualistik. Nah, itu deviasi yang pertama. Mengapa? Karena dalam pandangan Syed Bakir Sadar ini bertentangan dengan naluriah manusia yang self-love, yang cinta diri. Nah, yang kedua, penghapusan milik pribadi, sosialisme, penghapusan milik pribadi. Nah, ini komunisme. Nah, sosialisme lebih moderat, mengambil langkah moderat dengan melakukan nasionalisasi industri berat. Industri berat, perdagangan luar negeri, perdagangan domestik, ini yang membedakannya dengan komunisme dalam konteks kebijakan. Nah, praktek komunisme, Bakir Sadar melakukan kritik terhadap praktek komunisme karena dia bertentangan dengan sifat alamiah manusia. Karena di dalam diri manusia ada kecenderungan self-love, mencintai dirinya. Nah, mencintai dirinya inilah yang menjadi sebenarnya sumber perkembangan peradaban. Nah, komunisme ingin dalam tanda petik membunuh self-love, ingin menghilangkan individu dan kepentingan individu, menghilangkannya dari jiwa manusia dan menggantinya dengan jiwa sosial yang menjadi cita-cita komunis. Nah, ini bertentangan dengan alamiah manusia. Nah, dalam politik misalnya, komunisme bercita-cita menghapus negara. Nah, pada awalnya tentu dalam komunisme primitif, masa perbudakan, revolusi industri, kapitalisme tegak, kemudian melalui revolusi proletariat, kapitalisme hancur karena kontradiksi internal, dan kemudian terciptalah sistem makaran sosialisme sebagai perantara. Di sini masih ada peran negara. Nanti pada puncaknya pada komunisme yang sudah tidak ada lagi negara. Nah, cita-cita komunisme adalah menghapus negara. Nah, syarat untuk menghapus negara itu dalam pandangan komunisme adalah ketika mentalitas sosial sudah terbangun. Jadi sebelum mentalitas sosial ini terbangun, maka kekuasaan tetap pada negara yang dikendalikan misalnya oleh Dewan Soviet, seperti ketika Lenin dan dibakukan oleh Stalin. Mengapa mesti ada itu negara? Karena mentalitas sosial belum terbangun, sehingga negara itu masih dibutuhkan. Tetapi apabila mentalitas sosial sudah terbangun, maka negara akan terhapus. Nah, sebelum tercapai mentalitas sosial itu, maka segalanya diatur berdasarkan diktatur proletariat. Nah, itulah pengalaman misalnya di Rusia di bawah
kaki Stalin, ya, diktator proletariat sebagai transisi menuju komunisme akhir, ya, yang menghapus negara. Nah, pandangan komunisme ini dalam pandangan Syed Bakir Sandar mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah yang bertentangan tentang sifat dasar manusia, yang self-love, mencintai diri, mencintai kebebasan. Nah, kelemahan komunis yang pertama adalah menghancurkan kebebasan individu. Menghancurkan kebebasan individu. Dan yang kedua, penghapusan hak milik pribadi mengakibatkan komplikasi alamiah dalam prakteknya. Komplikasi alamiah. Cita-cita menghapuskan pribadi itu komplikasi alamiah, kan ada kecenderungan manusia, ya, untuk mencintai dirinya, itu self love tadi. Dan prakteknya, ya, pada prakteknya kita lihat justru menciptakan otoritarianisme. Jadi penghapusan hak milik pribadi, ya, menghancurkan, ya, dan menggantinya, menghapus properti menjadi milik negara melalui nasionalisasi aset. Nah, perusahaan-perusahaan itu yang dihancurkan, tapi akhirnya menjadi sebuah perusahaan raksasa di bawah kendali negara, dan ini berwatak otoritarianisme dalam praktek komunisme. Oleh karena itu, Syed Bakir Sandar menyatakan bahwa kelemahan vital di dalam komunisme yang pertama menghancurkan kebebasan individu, dan penghapusan hak milik mengakibatkan komplikasi alami yang kita lihat dalam prakteknya justru menciptakan otoritarianisme. Sosialisme di bawah Saddam Hussein menjadi otoritarianisme. Komunisme di bawah Stalin menjadi otoritarianisme. Nah, itulah bahasan kita tentang kritik Syed Bakir Sandar terhadap sistem sosialisme dan komunisme yang berakar pada Marxisme dan berpijak tentu pada dialektika materialisme. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.